Saya punya satu fenomena misterius yang tidak bisa saya pecahkan, yaitu setiap saya menginginkan dengan sangat satu jajanan atau makanan tertentu, maka ketika saya mencarinya, dia menjadi tidak ada di pasar, di wilayah sekitar saya. Contohnya adalah kemarin saya sangat ingin makan ayam crispy gitu ya, ayam goreng. Dan itu seharusnya ada di mana-mana, di wilayah dekat rumah saya tuh ada puluhan orang yang jual itu, baik dalam bentuk toko yang sudah bermerek maupun pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan. Tetapi mendadak ketika saya menginginkannya, itu tuh gak ada. Saya datang ke satu tempat sudah tutup, saya datang ke tempat yang lain sudah habis, saya datang ke tempat yang lain lagi ada, tapi orangnya yang nggak ada. Saya datang ke tempat lain, orangnya ada, tokonya sudah ada, tapi saya datang ke sana pas pembeli terakhir sudah menghabiskan jatah dagangan pada waktu itu. Nah, saya keliling untuk mencari ayam goreng saja pada waktu itu tembus 2,5 jam. Karena pada waktu itu saya penasaran sampai sebatas mana saya gagal untuk menemukan itu. Karena ini sekali lagi ya, ini bukan fenomena yang kebetulan pada hari itu saja, tapi hampir selalu. Saking hampir selalunya, istri saya pun sudah mengetahui itu. Jadi kalau misalkan kami jalan-jalan kemana-mana gitu, terus kita tuh bersepakat mau jajan apa nih? Mau jajan batagor. Tapi kita ngakunya pura-puranya jajan mie ayam ya, biar batagornya tetap ada gitu. Soalnya itu juga sering kami rasakan. Jadi lagi pengen batagor, tiba-tiba di mana-mana tutup tukang batagor, nggak ada gitu. Ini kan fenomena yang aneh, fenomena yang heran sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan. Sekali lagi ya, ini hampir selalu seperti itu gitu. Untuk bisa mencapai peradaban sekarang dari nol, dari dalam tanda kutip kerak, kemudian mencapai peradaban sekarang yang sampai ada di dunia digital, itu butuh waktu 3 juta tahun. Nah, sedangkan bayangkan bumi ini 4,5 miliar tahun. Jadi selama ini bumi itu ngapain? Ada makhluk yang semacam apa kok nggak berkembang? Kalau manusia hanya butuh waktu 3 juta tahun untuk berevolusi sampai tingkat kecerdasan seperti ini, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kejadian seperti itu? Itu premis yang pertama. Asumsi paling dasarnya sama seperti sebelumnya, bahwa usia bumi 4,6 miliar tahun, tetapi peradaban manusia itu usianya sangat pendek. Padahal untuk mencapai kecerdasan dari level hewan sampai level manusia dengan kecerdasan seperti sekarang, itu hanya butuh waktu 3 juta tahun. Ngapain aja? Maka dalam hipotesis dunia simulasi, itu peradaban sebenarnya memang sudah ada lebih awal. Nah gini Baraya, ada sebuah gap besar di dunia sains modern yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Bagaimana kehidupan itu bermula? Itu sampai sekarang belum terjelaskan. Itu menganggap bahwa diri kita itu dikendalikan sama diri kita sendiri gitu. Nah ini saya mengendalikan diri saya sendiri gitu. Ada remote gitu ya, saya goyang-goyang dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara lebih mendalam dan lebih radikal, kayaknya kita tuh tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri, tapi dikendalikan oleh pihak lain yang menyusun sebuah plot skenario agar kita tuh bergerak ke satu arah. Pernah nggak misalkan Baraya mengalami kejadian seperti ini? Baraya ada di satu tempat, satu waktu di mana Baraya tuh sangat tidak menghendaki, atau terjadi kecelakaan atau terjadi apapun sampai Baraya tuh tiba-tiba ada di satu tempat gitu. Ternyata satu tempat itulah yang mengubah kehidupan Baraya sampai sekarang. Misalkan di tempat itu Baraya bertemu dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri Baraya. Dan istri itu akhirnya mendorong Baraya untuk memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Menghasilkan anak keturunan Baraya atau membuat Baraya itu berkarir menjadi lebih baik gitu. Padahal itu dimulai dari pertemuan yang sama sekali tidak dikehendaki, sepenuhnya kebetulan, dan bahkan kita tuh tidak terencana untuk ada di tempat itu gitu. Nah kan kehidupan kita tuh seperti itu gitu. Jadi misalkan gini, saya memutuskan untuk kuliah di ITB. Apakah saya memutuskan untuk ke sana? Tidak. Ada rangsangan-rangsangan, ada aksi-aksi sebelumnya yang membuat saya akhirnya memutuskan, saya mau ke ITB. Entah cerita sebelumnya itu adalah bahwa ada guru yang sangat inspiratif dan dia berasal dari ITB, atau misalkan bahwa ITB itu ternyata banyak yang jadi menteri dan sebagainya, itu merangsang pikiran saya sehingga saya memutuskan untuk gabung ke ITB. Nah, jadi keputusan saya untuk kuliah di ITB sebenarnya bukan keputusan saya pribadi, tapi itu rangsangan yang terstruktur dan teratur, yang sistematis, yang dibuatkan plotnya oleh pihak lain sehingga saya masuk ke ITB. Ketika saya masuk ke ITB pun, saya tuh
polos. Saya tidak bisa menentukan saya ketemu sama dosen kayak gimana, saya tidak bisa memutuskan bahwa saya ketemu sama teman-teman kayak gimana, saya bahkan juga tidak bisa memutuskan di mana bangku tempat duduk saya di kelas itu berada. Semuanya itu benar-benar random. Lalu kemudian saya di sana dipertemukan dengan orang yang akhirnya mengubah kehidupan saya, lalu saya dipertemukan dengan teman-teman yang mengubah kehidupan saya ke depan dan sebagainya. Bahkan di situ juga ada kehidupan terencana di mana saya misalkan ya, mohon maaf, saya harus kecelakaan dan meninggal di sana gitu. Itu juga kan di luar kehendak kita. Baraya sakit, Baraya meninggal itu kan di luar kehendak Baraya sendiri gitu. Nah, tapi ada sesuatu, ada ya mungkin ada sebuah plot cerita besar, ada skenario besar yang membuat Baraya tuh harus menjalani itu semuanya gitu. Dan apakah itu Tuhan atau alien atau makhluk berperadaban tinggi atau makhluk dimensi kelima keenam dan sebagainya, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kehidupan kita tuh diatur sama pihak yang tidak kita ketahui. Jangankan yang seperti itulah. Baraya misalkan cowok ya, Baraya tuh cowok. Kemudian Baraya tuh lihat ada perempuan cantik seksi di satu tempat. Baraya tuh nafsunya langsung menggebu-gebu. Baraya tahu kalau misalkan Baraya mencabuli dia, kalau misalkan Baraya melakukan tindakan kurang ajar, itu tuh Baraya tuh kalau ketahuan karirnya bisa hancur, kehidupannya bisa hancur, keluarga Baraya juga bisa hancur dan sebagainya. Baraya tuh tahu persis itu. Tapi ada dorongan yang lebih besar untuk agar saya tuh mencabuli dia gitu. Ya gitu kan? Jadi ada dorongan dari dalam diri kita itu untuk tidak bisa ditahan oleh alam pikiran kita dan akhirnya kita melakukan itu dan akhirnya beneran kehidupan kita hancur gara-gara pencabulan itu, skandal itu dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa bangkit lagi. Nah, dorongan itu tuh kan dorongan yang tidak kita kendalikan gitu. Gimana cara mengendalikan itu? Itu kan hasrat hewani manusia. Tapi itu ada gitu. Artinya ya siapa sih yang berani ngaku bahwa hidup kita tuh ditentukan sama diri kita sendiri? Enggak. Kita mengambil keputusan apa tuh ternyata berdasarkan rangsangan dari sebelumnya. Ketika kita mengambil keputusan itu juga ternyata dampak sesudahnya itu random banget. Kita tidak akan menemukan apapun. Nah, jadi ayo kita berpikir bersama-sama Baraya. Jadi apakah kehidupan kita itu diatur sama pihak lain yang tidak kita sadari?